Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ketemu lagi di kuliah turbin. Seperti janji saya untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu masih di turbin uap, steam turbine. Tapi kali ini kita akan membahas tentang perhitungan pada pipa pemancar atau nozzle. Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk kepada perhitungan pipa pemancar. Mungkin bisa kita masukkan di sini, ini adalah basic dulu, basic awal bagaimana kita merencanakan atau menghitung pipa pemancar atau nozzle. Oke, kita mulai dari fungsi dari pipa pemancar itu apa tuh sebenarnya. Yang pertama adalah untuk mengarahkan uap masuk ke dalam sudu. Kemudian yang kedua untuk mengembangkan uap dari tekanan tinggi ke tekanan kecepatan tinggi. Kemudian untuk mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Kemudian yang terakhir untuk mengurangi isi panas dari uap. Jadi ada 4 fungsi dari pipa pemancar ini. Keempat-empatnya ini perlu kita pahami. Kemudian sesuai dengan pipa pemancar, fungsinya pipa pemancar atau nozzle itu mengarahkan aliran uap untuk masuk ke sudu jalan, maka dapat ditentukan besarnya derajat pemasukan uap atau biasa disebut dengan derajat admission, derajat pemasukan uap. Bagaimana hubungan antara panjang busur dan keliling roda sudu? Jadi, hubungan antara panjang busur dengan keliling roda sudu disebut dengan derajat admission atau derajat pemasukan. Kalau di sini saya simbolkan dengan epsilon, dan banyak buku yang mungkin simbolnya juga lain. Maka apa sih komponennya kalau kita ingin menghitung derajat admission atau derajat pemasukan? Yang pertama, jumlah pipa pemancar yang digunakan. Jadi di sini berapa jumlah nozzle yang digunakan atau Z satunya, Z buah. Kemudian jarak pemasangan nozzle pipa pemancar, misalnya T mm. Kemudian panjang busur pemasangan pipa pemancar. Jadi kalau panjang busur pemasangan pipa pemancar atau panjang busur pemasangan nozzle itu sama dengan jumlah pipa pemancar dikalikan dengan jarak pemasangan pipa pemancar. Jadi Z dikalikan T kalau di sini. Kemudian diameter roda sudu jalan atau diameter dari sudu jalan. Kemudian keliling roda sudu jalan. Jadi D di sini kelilingnya adalah PD. Hubungannya, jadi panjang busur pemasangan, panjang busur dengan keliling roda sudu jalan, PD, Z kalikan T dibagi dengan keliling sudu jalan ya. Rotating part ada fixed part sama rotating part gitu ya. Yang bagian yang berputar dan bagian yang fix itu atau nozzle-nya yang berputar itu sudu jalan ini. Kalau kita ingin menghitung derajat admission-nya, maka Z kalikan T, panjang busur pemasangan pipa pemancar dibagi dengan keliling roda sudu jalan. Epsilon itu satuannya adalah simbolnya adalah epsilon. Oke. Kemudian kita mengenal macam-macam nozzle atau pipa pemancar. Ada yang bentuknya lurus, yaitu diameter awal dan diameter akhirnya itu sama. Kemudian bentuknya adalah konvergensi atau cembung. Jadi diameter akhirnya lebih kecil daripada diameter masuk. Kemudian ada cekung, diskonvergensi. Ini uap masuk, ini uap keluarnya. Jadi diameter keluarnya lebih besar daripada diameter masuk. Kemudian ada konvergensi, diskonvergensi. Jadi cembung, cekung. Kemudian
ke cekung. Nih. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang rumus kontinuitas pada pipa pemancar, yaitu GU kalikan V sama dengan A kalikan C. Nah, apa itu? Nanti akan kita bahas. Baik, kita masuk ke dalam tadi, menghitung derajat pemasukan atau derajat admission. Simbolnya adalah epsilon. Jadi sebuah rangkaian turbin uap memiliki jumlah pipa pemancar. Fixed nozzle-nya adalah 10 buah. Kemudian dengan memiliki jarak pemasangan adalah 50 mm. Diameter turbin atau moving bucketnya atau rotating part, sudut jalan, macam-macam kan namanya. Itu intinya seperti yang perkuliahan di awal kita tentang turbin, maka di bagian turbin ya, setiap stage-nya itu ada bagian yang dia fix dan bagian yang dia moving. Oke. Nah, sekarang ada contoh kasus bahwa ada fixed nozzle-nya itu sebesar 10 atau jumlah pemancar adalah 10. Jarak pemasangannya, jarak pemasangan adalah 10 mm. Z kalikan T, nah itu tadi hubungannya. Jadi kalau kita kembali ke sini, hubungan antara panjang busur pemasangan dengan keliling roda, maka kita akan dapatkan derajat admission atau epsilon. Sehingga di sini kita bisa menghitung berapa derajat admission atau derajat pemasukannya. Jadi 10 dikalikan 50 dibagi P kalikan diameter. Semua unitnya lihat dulu, pastikan sama, itu mm. Sehingga besarnya derajat admission atau epsilon ini adalah 0,3185. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Yang bagian berikutnya ada 10, jarak pemasangannya adalah 50 mm. Kemudian contoh kasus yang kedua. Sekarang ini dibalik. Sebuah rangkaian turbin uap memiliki jumlah pipa pemancar atau fixed nozzle-nya itu 15 buah. Jarak pemasangannya 25 mm. Kemudian derajat admission-nya, maaf ini diabaikan ini menurut mm ini. Derajat admission-nya ada, derajat pemasukannya diketahui 0,2. Berapa diameter turbin atau moving bucket-nya itu harus berapa? Jadi di sini diketahui sebuah konstruksi fixed nozzle, jumlahnya fixed nozzle atau pipa pemancar, jumlahnya 15 buah, jarak pemasangannya 25. Mohon maaf ini dihilangkan. Derajat admission-nya adalah 0,2. Sekarang berapa moving bucket-nya ini diameternya? Diameternya berapa? Sehingga kita bisa hitung dengan persamaan tadi, hubungan epsilon atau derajat admission ini adalah jumlah pipa pemancar dikalikan dengan jarak pemasangan dibagi dengan keliling. Nah, kelilingnya kita dapatkan D-nya, epsilon diketahui. Jadi kita masukkan bahwa diameter moving bucket-nya atau diameter turbin atau sudut jalannya itu adalah 597,13. Nah, ini kita bagian awal ini kita menghitung terkait dengan jumlah nozzle, itu kan, jumlah nozzle atau jumlah fixed nozzle atau jumlah pipa pemancar, hubungannya dengan misalnya kita ingin mendapatkan berapa derajat admission-nya, atau misalnya derajat admission kita ketahui, kita tetapkan, tapi kita pengen tahu kalau dengan derajat admission sekian, maka kira-kira atau berapa diameter moving bucket-nya. Nah, ini semua kita bisa hitung dengan ini persamaan yang sederhana ini. Oke, baiklah kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan di fixed nozzle yang bentuknya adalah konvergen. Nah, ini mohon maaf ini harusnya begini. Nah, sekarang saya akan jelaskan di ilustrasi gambar ini yang pipa konvergen, maka di sini dia mempunyai yang pertama ada produk uap yang masuk ke pipa pemancar, produk uap yang masuk ke nozzle G0 satuannya. Jadi nanti
unit ataupun satuan di sini ini, berarti kan ada istilahnya GU, ada yang nyebut GU, ada yang nyebut G0, kemudian ada G1, G2 nanti, yang masuk itu dianggap 1, yang keluar 2. Tapi di sini saya asumsikan yang masuk 0, yang keluar adalah notasinya 1-1 semua. Nah, notasi mungkin bisa berubah, tetapi intinya bahwa uap yang masuk ke dalam pipa pemancar dalam nozzle ini, satuannya adalah kilogram per detik. G0 saya simpulkan. Kemudian di sini juga ada tekanan, maaf saya lupa menambahkan nggak ada tempatnya di sini. Tekanan masuk ke pipa pemancar itu P0, kilogram per sentimeter persegi. Kilogram per sentimeter persegi, atau nanti dengan satuan yang lain. Tekanan uap yang masuk. Tekanan uap masuk nanti bisa satuannya bar, bisa satuannya megapascal, dan sebagainya. Kemudian kecepatan mutlak masuk, C0. Nah, C0, kecepatan mutlak masuk ke dalam nozzle atau pipa pemancar, C0. Luas penampang pipa pemancar atau luas penampang nozzle. Nah, luas penampangnya adalah A0. Kemudian ada nanti volume uap yang mengalir. Volume uap yang mengalir itu satunya adalah meter kubik per sekon. Nanti ada volume uap yang mengalir, ada volume jenis masuk. Nah, ini sementara notasinya saya bedakan, tapi nanti kalau nanti lihat di tabel itu hanya V. Kalau yang di V itu kita asumsikan di sana karena kita lihat satuannya, meter kubik per kilogram. Maka di sini tentunya satuannya itu adalah untuk volume jenis. Jadi kalau ada di pertemuan sebelumnya membahas tentang tabel uap, di situ ada V, simbolnya itu bukan volume uap, karena di sana satuan dalam meter kubik per kilogram, maka di sini meskipun di sini satuannya berbeda, ya nanti mohon diperhatikan, ya. Di sini saya beri VG0 ini adalah volume jenis masuk, karena nanti akan saya bahas hubungan antara volume uap yang mengalir dengan volume jenis masuk. Kemudian ada sudut masuk uap ke dalam sudu. Alfa, sudut masuknya bisa 1. Jadi, mohon maaf nanti ada yang memakai 1 untuk masuk, yang keluar 2. Dan di sini saya pakai 0. Nah, ini kemudian, maaf, di sisi keluar juga sama, ada produk uap yang keluar dari pipa pemancar dari nozzle itu G1, kilogram per detik. Kemudian tekanan uap yang keluar ke pipa pemancar P1, kemudian kecepatan mutlak keluar C1, kemudian luas penampang pipa pemancar yang keluar A1, kemudian volume jenis yang keluar VG0, VG1 ini, salah ini. Kemudian sudut keluar uap ke sudut jalan, ini yang masuk nanti masuk, ini yang keluar dari nozzle masuk ke sudut jalan. Ini alfa 1, ini IPA 0. Maaf ya, nanti ini saya rubah. Oke, jadi ini hal-hal yang perlu diketahui dulu, notasi-notasinya yang terkait dengan perhitungan nanti di nozzle atau fixed nozzle atau pipa pemancar. Baiklah, kita mulai dulu beberapa persamaan yang akan sering kita jumpai nanti. Di sini ketika kita volume uap yang mengalir, ya. Jadi di sini volume uap yang mengalir itu A0 kalikan C0. Jadi di sini ada luasan awal, luasan nozzle, luasan pipa pemancar awal dikalikan kecepatan awal. Kalau dia tersatuannya adalah meter kubik per sekon. Jadi di sini volume uap yang mengalir V0 ini ya sama dengan A0 kalikan C0 meter kubik. Kemudian kalau kita ingin mendapatkan hubungannya apa? Produk uap. Jadi kalau di sini produk uap yang masuk ke pipa pemancar satuan kilogram per detik. Jadi di sini hubungan antara berat jenis uap itu, berat jenis rho sama dengan G0
per dibagi dengan volume uap yang mengalir. Produk uap yang masuk ke pipa pemancar dibagi dengan volume uap yang mengalir. Di sini, jadi kilogram per detik dibagi dengan meter kubik per detik. Maka kita akan mendapatkan di sini berat jenis. Berat jenis. Nah, kemudian volume jenis VGO itu sama dengan 1 per rho, 1 per berat jenis. Berat jenis sendiri adalah G0 per dibagi dengan V0 atau produk uap yang masuk ke dalam pipa pemancar dibagi dengan volume uap yang masuk atau melalui pipa pemancar. Jadi di sini hubungannya berarti kalau volume jenis sama dengan volume uap yang mengalir dibagi dengan produk uap yang mengalir dalam pipa pemancar. Jadi di sini kalau kita mendapatkan hubungan antara VGO sama dengan VO per G0, kemudian volume jenis yang masuk ini sama dengan volume uap yang mengalir, V0 itu adalah A0 kalikan C0, maka kita akan mendapatkan hubungan rumus bahwa produk uap yang masuk ke pipa pemancar G0 dengan volume jenis yang masuk FG0 sama dengan A0 luas penampang kalikan kecepatan uap yang masuk ke dalam nozzle pipa pemancar di sini. Jadi kita dapat hubungan ini. Jadi seperti yang saya skip tadi, GU ada yang memakai notasi itu kalikan dengan V, V-nya ini menjadi volume jenis sama dengan luas alas kalikan luas alas nozzle dikalikan dengan luas alas nozzle dikalikan dengan kecepatan. Nah, kalau ini di sisi masuk, kalau sisi luar maka tinggal kita ganti notasinya. Volume uap yang keluar dari nozzle G1 kalikan volume jenis yang keluar FG1 volume jenis, kemudian sama dengan luas penampang nozzle bagian luar dikalikan dengan kecepatan uap keluar dari nozzle. Nah, ini nanti persamaannya akan sering kita gunakan, yaitu nanti istilahnya ini bukan V lagi, tapi ini sengaja saya munculkan begini karena di sini ini penurunannya bahwa untuk mendapatkan ini ada kaitannya dengan volume uap yang mengalir. Volume uap yang mengalir ini didapatkan dari luas permukaan kalikan kecepatan awal. Sehingga di sini sebenarnya kalau produk uap yang masuk dikalikan dengan volume jenis yang masuk itu sama dengan volume uap yang mengalir. Nah, ini V. Jadi nanti di buku-buku ini sering V itu dinotasikan sebagai volume jenis yang masuk, bukan volume uap, gitu ya. Ini yang perlu nanti dipahami bersama. Baiklah, sekarang contoh soal biar agak bisa dipahami dari persamaan tadi. Sebuah turbin uap tiap jam ini dialiri 4.500 kg uap tiap jam. Kemudian volume jenis, ini apa berarti? Kalau turbin dialiri, jadi aliran uap yang masuk ke turbin satuan kilogram per satuan waktu. Satuan per satuan waktu, maka ini adalah kilo. Tapi hati-hati satuannya ya. Di sini tiap jam. Kemudian volume jenis yang masuk 0,25 meter kubik per kilogram. Luas lubang masuk A0 ini 5 desimeter persegi. Nah, ini rumus unitnya perlu diperhatikan. Semuanya nggak seragam ini. Uap mengembang pada saluran keluar memiliki volume jenis, nah ini volume jenis keluar, yaitu V
G1 kalau mau dilengkapi, tapi nanti kalau mau disebut V saja kita sudah menyepakati itu merupakan volume jenis. Satuan adalah meter kubik per kilogram. Kemudian luas lubang keluarnya adalah 3 desimeter persegi. Tentukan kecepatan masuk dan kecepatan keluar. Tentunya ini tidaklah sulit. Jadi diketahui tiap jam masuk sebesar uap yang masuk atau G0 itu adalah 4.500 kg per jam. Kalau kita jadikan detik menjadi 1,25 kg per detik. Luas empang 5 desimeter persegi, kita jadikan meter persegi dulu, maka didapatkan 0,05 meter persegi. Ya. Kemudian volume jenis yang masuk, kita sepakat pakai V0, volume jenis, misalnya meter kubik per kilogram. Kemudian luas lubang keluar A1, ini satuan desimeter persegi, kita rubah menjadi meter persegi. Kemudian volume jenis keluar, nah ini kita sepakati V1, yang keluar adalah volume jenisnya 0,3 meter kubik per kilogram. Berapa kecepatan masuk, berapa kecepatan keluar. C0 sama C1 yang ditanyakan. Maka seperti kita ketahui bahwa uap yang masuk ke dalam nozzle sama dengan uap yang keluar dari nozzle. Jadi G0 sama dengan G1. Maka dari persamaan yang awal tadi, kecepatan masuk, G0, ini saya buat G lagi, boleh tadi kesepakatan tandanya V tambah G, A0 kalikan C0. Maka kita dapatkan G0-nya ada 1,25 kg per detik kalikan 0,25 meter kubik per kilogram, ya, V volume jenis masuk sama dengan 0,05 meter persegi kalikan C0. Maka C0 dapat dihitung, ya. Ingat unitnya kita masih saya munculkan di sini biar tahu bahwa semuanya setara. Di sini bisa kita coret. Maka kecepatan masuk kita dapatkan 6,25 meter per sekon atau per detik. Sedangkan dengan rumus yang sama bahwa G0 sama dengan G1. G0 sama dengan G1 yaitu uap yang masuk tiap satuan waktu itu adalah sama. Maka kita masukkan di sini. Kemudian volume jenis yang keluar tadi diketahui 0,3. Kemudian luasan tadi sudah diketahui 0,03 meter persegi, dan C1 dapat kita hitung. Sama tadi, satuan semua kita samakan, satuan bisa kita coret yang sama. Kemudian kita mendapatkan kecepatan keluarnya adalah 12 meter per detik. Nah, ini contoh menghitungnya seperti itu. Hubungan antara G0 uap yang masuk persatuan waktu, uap yang masuk ke dalam nozzle, volume jenis, kemudian luas permukaan nozzle masuk, kecepatan masuk. Ini uap yang masuk satuan waktu ini kita sama dengan masuk ataupun yang keluar. Kemudian volume jenisnya, kemudian volume jenis yang keluar, kemudian luasan penampang nozzle yang keluar sama kecepatan nozzle bisa kita hitung dengan persamaan ini. Oke, ini setelah sini kita mencari hubungan antara kecepatan masuk sama kecepatan keluar, hubungannya dengan uap yang masuk persatuan waktu sama volume jenis luas penampang. Nah, sekarang kita bahas masalah ekspansi pada pipa pemancar. Kita sering mendengar rumus Zeuner, ya, di mana di dalam pipa pemancar uap bekerja sesuai dengan hukum bakalan energi, yaitu energi kinetik mula-mula ditambah dengan energi potensial mula-mula sama dengan energi kinetik akhir ditambah dengan energi potensial akhir. Nah, sekarang saat masuk dalam nozzle, kita asumsikan EK itu equal sama dengan 0. Jadi di sini otomatis yang energi yang dimiliki adalah energi potensial.
Nah, energi potensial ini apabila uap yang melalui pipa pemancar mempunyai panas jatuh H, satuannya di sini adalah kilokalori per kilogram, ya, kilokalori per kilogram, bisa nanti juga kilojoule per kilogram. Nah, nanti bagaimana hubungannya? Maka energi potensialnya berapa? Jadi di sini energi potensialnya itu G0 kalikan H. Nah, kemudian satuannya adalah kilokalori. Kalau kita rubah kilokalori menjadi kilogram meter, jadi 1 kilokalori itu sama dengan 4.183,995 dibagi gravitasi, yaitu 9,81 menjadi kilogram gaya, kilogram force. Jadi di sini 1 kilokalori sama dengan 427 kgm, kilogram force. Nah, di sini maka munculnya notasi 427 di sini. Oke, jadi di sisi kiri, sisi masuk ini yang dimiliki hanya adalah EP. EP sendiri adalah G0 kalikan H, tapi di sini adalah dalam kilokalori. Karena kenapa kita masukkan ke kilogram force? Karena di sini juga masuk nanti akan dibuat dalam kilogram force. Jadi luas kiri dan luas kanan sama. Kemudian di luas yang keluar, EK, EP-nya kan 0. Kemudian tinggal EK. Jadi jika C0 dianggap C, atau kecepatan mula-mula dianggap 0, sedangkan produk uap yang mengalir atau G1 dengan kecepatan G1, maka tenaga kinetisnya adalah, kalau EK rumus basicnya dasarnya setengah MC kuadrat. Nah, di sini M-nya kita ganti G1 dibagi dengan gravity level. Itu kalikan C1 kuadrat. Nah, jadi di sini kita akan mendapatkan nanti 427 G0H sama dengan setengah kalikan G1 per gravitasi level kalikan kecepatan uap keluar nozzle kuadrat. Nah, ini. Dan di sini akhirnya yang terjadi di pipa pemancar, di dalam pipa pemancar, maka dari persamaan tadi 427 G0H sama dengan setengah G1 per G gravity kalikan kecepatan keluar kuadrat, maka kita akan dapatkan bahwa 427H sama dengan 1/2 kalikan 9,81 kecepatan keluar kuadrat C kuadrat C1 kuadrat, maka kita akan mendapatkan C1 sama dengan ini ya 91,5 akar dari H. Nah, nanti perlu dilihat lagi, Pak, kok di beberapa buku itu 44,7 akar H. Iya benar, rumusnya benarnya C1. Jadi di sini kita lihat kalau kita memakai satuan H-nya dalam kilokalori, satuan H-nya kilokalori, maka rumus yang akan kita pakai C1 sama dengan 91,5 kalikan akar dari H panas jatuh, satuannya kilokalori. Tapi ini saya masukkan juga, kalau kilokalori kita jadikan kilojoule sebenarnya pembaginya 4,184, sehingga ada beberapa buku C1 sama dengan 44,7 kalikan H. Tapi di sini jangan lupa hanya dalam satuan kilojoule. Jangan sampai nanti terbalik. Pakai ini tapi nanti hanya dimasukkan kilokalori maka keliru. Kalau nanti diketahui kilojoule, kebetulan di tabel uap yang kita bagikan, yang kalian terima itu satuannya dalam kilojoule per kilogram entalpi itu. Maka tentunya nanti akan lebih sering dipakai yang ini 44,7. Tapi nanti sesekali juga ada yang diketahui dalam kilokalori. Maka perhatikan ini jangan sampai keliru. Karena ada beberapa buku satuannya ada rumusnya menjadi 91,5, ada yang 4,7. Cuma nanti dilihat di satuan hanya. Gitu ya. Oke. Dan kita lanjutkan. Kalau ini masih dalam ekspansi di pipa pemancar, di nozzle, jika kerugian dalam pipa pemancar diperhatikan. Jadi uap itu ketika melewati nozzle sudah mulai ada efisiensi atau koefisien kecepatan atau memperhatikan kerugian.
Nah, kerugian biasanya antara 0,91 sampai 0,98. Maka tinggal rumus yang di atas tadi. Nah, kalau yang pakai hanya ini dalam kilokalori ya tinggal dikalikan dengan koefisien dari kecepatan. Koefisien dari kecepatannya berapa atau kerugiannya berapa. Sehingga di sini koefisien kecepatannya antara pilihan, nanti bisa kalian tentukan 0,91 atau 0,98 ini. Jadi ini nanti kita sebut kalau C1 yang ini kita pakai ini ataupun yang ini tanpa ada koefisien kecepatan, maka ini namanya teoritis, kecepatan keluar teoritis. Tapi kalau kita sudah masukkan koefisien kecepatan, maka di sini menjadi C1 praktis atau kecepatan yang keluar dari nozzle, kecepatan praktisnya berapa? Atau kecepatan mutlak praktis, satuannya meter per sekon atau per detik. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan ya. Jadi ada koefisien kecepatan, di mana untuk mengakomodir adanya kerugian ketika uap itu memasuki nozzle atau pipa pemancar. Besarnya berapa? Besarnya antara 0,91 sampai 0,98. Oke. Nah, sekarang contoh soalnya. Ini contoh soal yang sederhana, tapi nanti kita bisa mengaitkan ini masih butuh alat bantu lagi. Ini ada sedikit saya cropkan, berarti ini dihadapkan dari tabel angkanya. Contoh ini ya, rencanakan pipa pemancar konvergen dengan data P tekanan uap masuknya adalah 12 atmosfer, temperatur masuknya adalah 300 derajat Celcius. Kemudian tekanan keluar nozzle-nya 7,5 atmosfer, temperaturnya adalah 240 derajat Celcius. Koefisien kecepatannya adalah 0,95, produk uap atau uap yang mengalir melalui nozzle persatuan waktu adalah 1,2 kg per detik. Jadi di sini sudah diketahui dengan jelas tekanan awal, temperatur awal. Maaf nanti kalau tidak konsisten. Yang jelas ada yang nulisnya T kecil, ada T besar di sini untuk temperatur. Nah, tapi di sini saya jelaskan temperatur. Maka kalau atmosfer kita jadikan ke megapascal biar kita bisa tahu tabel, maka jadi 1,2 megapascal, kalau 7,5 menjadi 0,75 megapascal. Nah, sekarang kita hitung bahwa dari tabel, kalau kita mengetahui tekanan uap masuk ke dalam nozzle 1,2, temperatur 300, maka kita cari tabel, tekanannya 1,2 megapascal, temperaturnya 300, masih ke bawah gitu ya. Ini saya sederhanakan, saya crop. Jadi di sini dapatkan H entalpi yang diperoleh satuannya kilojoule per kilogram adalah 3046 kilojoule per kilogram. Oke. Nah, sekarang karena H yang saya dapatkan dari tabel dari satuan kilojoule per kilogram, maka saya gunakan rumus yang langsung aja, 44,7 kalikan dengan H. Maka diperoleh C1 teoritis ya, karena belum dikalikan dengan koefisien kecepatan, maka sebesar 2467,14 meter per sekon. Ya. Nah, di sini kita sudah memperoleh kecepatan teoritisnya. Kemudian ingat, kita disuruh untuk merencanakan pemancar. C praktisnya, tapi kita harus mencari dulu ternyata. C praktisnya dengan efisiensi kecepatan, koefisien kecepatan adalah 0,95, tinggal kita masukkan. Ini kalikan 0,95, jadi C1 praktisnya adalah 2347,78 meter per sekon. Oke, jadi dari data awal ini yang masuk ke dalam nozzle, kita mendapatkan kecepatan teoritis, kita mendapatkan kecepatan praktis. Ini kita lihat harga ini dari tabel. Kemudian kita hitung bagian
keluar nozzle, pipa pemancar atau nozzle, tekanan keluarnya adalah 7,5 atmosfer, 0,75, T1, nah ini tadi mohon maaf yang saya sebut tidak konsisten, T-nya, nah, tadi terus di awal besar, T1 240 derajat Celcius, maka dari tabel kita peroleh, kita cari tekanan 0,75 MPa di sini ya, kemudian temperaturnya 240 ke bawah, maka kita mendapatkan ya, mendapatkan entalpinya 293,7 kilojoule per kilogram. Kemudian karena kita mau menghitung luasan nozzle yang keluar, maka kita butuh volume jenis. Volume jenisnya adalah V di sini nih, ya. V. Kita sudah sepakat V, kita pakai volume jenis. Tapi kalau yang di tabel ini, volume jenis yang ada, ini belum dalam satuan meter kubik per kilogram. Jadi kita masih perlu ini membagi menjadi 1000. Menjadi di sini volume jenis yang masuk ke dalam, volume jenis yang keluar dari nozzle V1 ini adalah 0,30665 meter kubik per kilogram. Nah, dari sini kita sudah bisa menghitung sekarang. Sekarang C praktisnya sudah kita ketahui, ini C praktis. Kemudian dengan equation atau persamaan G1V1 sama dengan A1C1, C1 tadi C praktis 1, C1 praktis tadi, maka kita bisa mendesain bahwa luasan permukaan nozzle A1 ketemunya adalah 0,00157 meter persegi. Ini. Kemudian, kalau kita terapkan itu, berapa kerugian panas pada pipa pemancar? Kita bisa menghitung. Simbolnya notasinya adalah HN. HN, ya. Jadi nanti kalau ada buku dengan notasi yang lain, intinya kerugian panas maksudnya pada pipa pemancar itu adalah kecepatan keluar teoritis kuadrat dikurangi kecepatan keluar praktis kuadrat. 24, tapi pembagian di sini adalah 8378 untuk kembali ke kilokalori per kilogram. Jadi angka ini untuk menjadikan ini masuk ke dalam kilokalori per kilogram. Jadi di sini diperoleh kerugian panasnya adalah 70,837 kilokalori per kilogram. Tentunya kalau ini bisa kita rubah juga menjadi satuan kilojoule per kilogram. Silakan dikonversi. Kalau kilokalori per kilogram menjadi kilojoule per kilogram. Jadi dengan nozzle yang kita desain ini, ya, dengan diameter masuknya tadi A0-nya sekian, A1-nya ini, ya, kemungkinan nanti akan ada kerugian panas adalah sekitar 70,837 kilokalori per kilogram. Nah, ini. Jadi, ini contoh soal. Contoh soal yang pertama. Kemudian, kita lanjut ke contoh soal yang lain. Ini ya, sebuah turbin dengan pipa pemancar atau nozzle dialiri uap dengan tekanan uap masuk 1 megapascal. Kecepatan uap masuk C0 500 meter per sekon. Kemudian kecepatan mutlak teoritis keluar nozzle. Nah, C1 teoritisnya diketahui 2587161 meter per sekon. Koefisien kecepatannya atau kita sebut dengan lambdanya 0,9. Tekanan uap keluar nozzle, tekanan masuknya ini, tekanan keluar nozzle-nya adalah 0,8 megapascal dengan temperatur 200 derajat Celcius. Sekarang hitung panas jatuh uap masuk H0. Kemudian kecepatan keluar praktis T1P. Temperatur uap masuk T0. Produk uap jika luas lubang keluar nozzle-nya 0,02 meter persegi. Nah, persen dihilangkan ini. Kemudian luas lubang masuk nozzle-nya A0-nya berapa? Kerugian panas pada pipa pemancar. Jadi di sini A1 diketahui, produk uapnya berapa, A0-nya berapa?
suruh menghitung kerugian panas pada pipa pemancar HF. Nah, oke, di sini sudah diketahui tekanan masuk P0-nya 1 megapascal, 1 megapascal, kecepatan masuk C0-nya diketahui 500 meter per sekon, kecepatan mutlak teoritisnya, C1 teoritisnya, C1 yang keluar secara teoritisnya 2587.161 meter per sekon, koefisien katanya 0,9. Kemudian tekanan uap keluar, P1-nya 0,8, pada temperatur keluar, uapnya itu 200 derajat Celcius. Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Oke, sekarang panas jatuh. Jadi, karena panas jatuh, kita pakai rumus yang nanti mendekati dengan tabel satuannya yang kilojoule per kilogram saja. Jadi di sini 4,7 kalikan akar dari H. Kemudian teoritisnya ditemukan, maka di sini panas jatuhnya masuk ke dalam turbinnya hanya ketemu adalah 3349,9 kilojoule per kilogram. Nah, kemudian kita hitung, hanya sudah diketahui koefisien berapa kecepatan keluar praktisnya, kalikan koefisien kecepatan. Jadi, ketemulah di sini kecepatan keluar praktisnya adalah 2328,445 meter per sekon. Oke, saya kira ini mudah ini. Kemudian setelah itu, kalau kita pengen mengetahui temperatur uap yang masuk. Nah, kalau temperatur uap yang masuk berarti kita lihat dulu tabelnya. H hanya 3349,9 kJ per kilogram. Kemudian tekanannya adalah 1 megapascal. Kalau kecepatan 1 megapascal kita lihat tabel 1 megapascal. Kemudian kita lihat pada 1 megapascal itu yang mendekati entalpi yang mendekati ini adalah yang mana? Kebetulan ini ada yang pas. Karena memang sengaja saya hitungannya saya masukkan. Jadi ketemunya ini. Sehingga kalau kita tarik temperaturnya berapa? Akhirnya ketemu bahwa temperatur uap yang masuk ke dalam nozzle, adalah 440 derajat Celcius. Nah, ini ketemulah temperaturnya dengan bantuan tabel uap. Oke ya, saya kira juga nggak sulit. Kemudian, sekarang produk uap G. Jika A luas penampang nozzle keluar, itu adalah 0,02 meter persegi. Oke, kita masukkan equation yang tadi kita pelajari, G, V1, produk uap yang masuk kalikan volume jenis, sama dengan A1 kalikan C1 praktis. Ini sudah diketahui. Ini kita lihat volume jenis yang masuk ke dalam, volume jenis yang keluar dari nozzle, karena V1 ya, pakai dari tabel, maka di tabel ketahui tekanan keluar itu adalah 0,8, maka kita cari tabel yang tekanannya adalah 0,8, kemudian temperatur keluarnya 200. Nah, ini kemudian 200. Maka di sini dapatkan volume jenisnya adalah 260,8. Kita bagi 1000 untuk menjadi meter kubik per kilogram. Jadi 0,26088. Sehingga di sini kita masukkan persamaannya, maka jangan lupa unit itu tetap dimasukkan untuk menjaga siapa tahu ternyata kalian kalau lupa, oh ternyata ini belum sama. Nah, ini salah satu untuk fungsi checking atau kontrol unit yang kita masukkan dan pasti dalam sama kesamaan meter bisa kita hilangkan, maka ketemunya produk uap yang masuk persatuan waktu adalah 108,56 kg per sekon atau per detik. Nah, ini kita sudah mendapatkan produk uap yang masuk. Nah, sekarang luas lubang masuk nozzle A0 G sudah kita dapatkan. F0 tentunya kita butuh bantuan. C0 sudah diketahui di awal 500 meter per sekon. Sehingga V0 ini sama. Tekanan masuk itu adalah 1 megapascal. 1 megapascal ini kita lihat temperaturnya 440 tadi sudah kita hitung 440 dari bantuan tabel tentunya. Maka ketemu di sini bahwa volume jenis masuk
V0-nya itu adalah 325,69 per 1000 sama dengan 0,3569 meter kubik per kilogram. Nah, sehingga kita ketemu luasan masuk nozzle, luasan permukaan nozzle adalah 0,116 meter persegi. Nah, ini. Jadi luasan lubang masuk nozzle bisa kita hitung. Kemudian kerugian panas sekarang yang terakhir. Kerugian panas pada pipa pemancar berapa? HN. Jadi HN sama dengan kecepatan keluar teoritis kuadrat dikurangi kecepatan keluar praktis kuadrat. Catatan HN ini satuan dalam kilokalori per kilogram. Jadi kita dapatkan tadi kecepatannya 2587,161 kuadrat dikurangi 2328,44 kuadrat dibagi 837 satunya ada 151,7987 kilokalori per kilogram, sehingga kita bisa mendapatkan kerugian panas pada pipa pemancar. Nah, ini materi yang saya sampaikan terkait dengan perhitungan dan perencanaan pada nozzle. Selanjutnya nanti kita akan bahas diagram segitiga kecepatan dan profil sudu, gambar profil sudu. Mungkin ini dulu bisa dipelajari. Nanti video lanjutan dari ini, diagram segitiga kecepatan juga akan saya share, saya sampaikan. Nanti ada beberapa soal latihan yang bisa dikerjakan. Dan mungkin soal ini juga bisa diulang lagi, dikerjakan sendiri untuk persiapan UTS minggu depan. Oke, terima kasih. Saya kira itu dulu. Nanti saya lanjutkan untuk diagram segitiga kecepatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.